Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga berterima kasih banyak hal kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport, mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan debat ini. Mari kita simak dengan baik dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nih dong, terima tantangannya host gitu loh Naim. Gitu aja cemen lo kau, bikin malu Islam kau nih. So-soan. Jumamu aja nggak berani nantangin gua gitu. Dia kan saya bal-balin. Namanya naif, sesuai dengan orangnya, naif banget. Naif banget orangnya. Oke, sudah lari si pecundang itu. Sekarang kita kepada si Sapa. Oke, silakan Bang Sapa. Kita bahas tentang ketuhanan dulu. Setuju Bang Sapa? Halo Bang Sapa. Oh, Bang Sapa jadi ketakutan dia nih. Tenang aja Bang Sapa, nggak akan saya tantang Abang. Tadi dia yang sok-sok langsung pernyataannya itu loh, sok hebat kali dia, maka saya tantang. Oke Bang Sapa. Islam Kristen? Waduh. Halo Bang Sapa. Trauma perasaannya. Di bawah banyak Islam itu kepanasan itu loh. Ada si Bukit, si Dale Nenggolan itu. Nenggolan banyak nih Islam lagi kepanasan di bawah Taiping itu. Tapi nggak berani naik. Mungkin pertanyaan Bang Naim tadi mah Bang ya. Pertanyaan Bang Naim tadi bangga kali orang itu. Aku Allah sembahlah aku kayak gitu kan. Iya. Padahal tidak pernah Allahmu berkata kepada Muhammad, akulah Allah sembahlah saya. Enggak ada. Nggak ada, itu semua Jibril yang ngomong kok. Ngaco. Kan yang Kalau nulis Yesus Quran, ada Bang Ale, dari lisannya. yang nulis Quran tidak Coba pernah ketemu Jibril. Bang Safa dipanggil lagi Bang Safa Bang. Dipanggil lagi Bang. Ya Bang Sapa. Halo Bang Sapa. Nah aja nggak nyari kali Bang daripada report. Nanti Ya, lagi Bang. dia kan bisa. Kalau enggak diturunkan aja. Kayaknya trauma dia tadi. Mak, Kristen berani nantang Bang, kan gitu dia mungkin. Kristen tuh nggak pernah takut kawan. Kalau Yesus dari lisannya sendiri ada, secara eksplisit dia mengaku Tuhan ada. Kalau Allah nggak pernah ada gitu loh. Ya salam Bang Jalan. Kristen kah? Kristen Bang. Ngakak aja tadi Bang, dengar itu debatnya. Iya, ditantang nggak mau. Ditantang takut, nantang orang berani. Sama gurundanya Bang. Iya, tak berani mereka. Banyak omong ini semua ini. Bagusnya dipelawak aja mereka Bang. Nih aja loh. Jangan kalian ini Allah kalian bilang pernah menyatakan dirinya langsung. Yang nulis Quranmu siapa? Para sahabat. Pernah nggak para sahabat ketemu Jibril? Nggak usah ketemu loh. Ketemu Jibril pernah nggak? Ada para sahabat ketemu Jibril pernah Bang Ale? Nggak Pernah nggak? Itu dulu ketemu Jibril aja deh. Apalagi ketemu Allah itu loh. Mereka ini kan sudah terbiasa dinabobokkan dengan dongeng-dongeng takia-takia daripada guru-gurunya itu. Apalagi yang ada kemarin saya bilang tuh, Al-Quran itu langsung jatuh katanya dari langit. Diturunkan katanya Bang, diturunkan pula katanya. Yang nulis itu para sahabat. Ngaco kau. Agak lain memang mereka ini. Ayo naik kalian ya. Pernah nggak para penulis Injil ketemu Yesus? Ya pernah lah bloon. Matius siapa? Matius. Matius siapa itu loh? Bloon kali kau. Terus siapa tuh? Si Paulus. Pernah ketemu. Ya banyak yang ketemu. Lah sekarang kau satu aja yang ketemu para sahabat. Pernah ketemu si Jibril nggak? Satu aja tuh. Pernah nggak? Gak usah banyak deh. Pernah. Mungkin si Ali atau siapa gitu. Ada nggak? Nabinya aja derajatnya lebih tinggi lebah. Saya Allahnya turun dulu Bang. melalui Jibril. Oke Bang Jalan, nabinya. Siap. Ayo naik kalian Islam yuk. Kalau kalian Kan takut dulu naik si satu orang, Raja sekali Nenggolan dua orang Bang. naik. Kalau nggak di-mute aja dia Bang, biar naik dia. Kalau nggak mau naik dia. Bentar ya. Oh hari ini naik, di-mute dia biar naik dia. Si Dalenya itu. Sosok pakai marga itu. Di bawah itu tipingannya katanya Juma pernah ketemu itu Bang sama Pak Jibril. Ada lagi nih si Raka itu, si Raka itu. Ayo naiklah kalian. Ini judul saya ini besar loh ini loh. Ini coba ini masih kosong ini tanda tanya ini. Boleh nggak Islam? Siapa Islam yang mampu menjawab ini coba? Jadi nggak usah kemana-mana ini coba ini.
Itulah Bang kan Bapak. masanya Allah yang masa ditanya lagi udah tiap hari sholat, tiap hari puasa, masa mati nanti awak siapa Tuhanmu katanya bang? Ya kan udah pastinya Allah yang mau nyuruh sholat, nyuruh apa itu, nyuruh berpuasa. Tapi masih Oke. ditanya lagi. Tapi orang itu kok percaya kali kayak gitu loh. Karena mereka nggak gunakan akalnya, Bang. Oke, hebat Islam Kristen. Bang hebat. Iya, halo, Bang Bang. hebat. Salam, Bang. Islam. Islam. Salam. Oke, Islam. Bang Jejak 98 Islam Kristen. Bang Jejak. Halo? Oke, nggak ada suara. Oke, bagaimana Bang hebat? Boleh nggak Abang ini menjawab ini sesuai dengan judul kita, siapa Tuhanmu? Sesuai dengan gambar ini coba nih. Belum terisi dia, Bang, masih tanda tanya itu. Oh iya, Tuhan gak ada namanya, Bang. Tuhan gak ada nama? Iya. Lah, berarti nggak ada Allah dong. Udahlah, selesai game over ya. Berarti nggak ada Tuhannya Islam. Namanya pun nggak ada ya kan, Bang? Iya, betul. Berarti kosong ya. Iya, Tuhan kan nggak punya nama. Kalau dia punya nama kan bukan Tuhan. Ah, berarti Allah ini pun bukan nama ini kan? Iya, betul, itu iblis. Iblis. Loh, maksudmu apa hebat? Wah, kau bisa di-share kau nih. Ya, maksud saya iblis itu kan setiap yang mengakui Tuhan itu punya nama pasti itu Tuhan iblis, yang nama itu iblis. Berarti yang dibawakan Muhammad yang atas nama Allah itu berarti iblis yang disembah Muhammad gitu kira-kira. Bang hebat. Yang di atas oten semua ini Pak, yang di atas ini oten semua nih. Biar kita naikkan dulu ini, biar naik dulu Islam ini. Aldi naik dulu ke Aldi Pamungkas itu Islam itu. Pet oten Oke. aja Bang Hale. Iya. Oke, Bang hebat itu aja ya. Berarti Bang hebat udah clear ya. Berarti Allah itu nggak ada ya. Iya, betul. Sang. Oke. Berarti abang di bawah dulu ya. Nanti konekin Oke, lagi. oke. Kalau ada Islam yang Oke, abang oke, ada. Oke, makasih Bang. Ayo, siapa lagi Islam naik yuk. Hai, kalau si Aldi ini tinggal nunggu dibaptisnya ini. Nih kemarin Bang Hale, kemarin kan Nah. ketemu lah Pak Asta di room lain kan. Aku bilang lah kan, kalian itu ada tuh yang mengatakan bahwa Muhammad itu Allah, aku bilang. Dia padahal udah lama kan itu Pak Asta, kenal kan Pak Asta Indrayana kan. Nggak ngaku pula dia. Iya Takia kan dia ngaku. Oh, nggak ada yakin gue bilang. Itu si Aldi tuh tanya kenal kan sama Aldi, gue bilang. Aldi kan ini udah lama juga kan. Pura-pura nggak kenal dia padahal dari dulu sering ketemu di room ya Aldi ya sama Pak Asta ya. Terakhirnya aku tunjukin itu yang di YouTube tuh yang Allah apa gitu kan, terus Muhammad wujudku Adam apa aja gitu kan, itu kan Allah yang johir dong berarti Muhammad, betul nggak Bang? Muhammad Iya, betul. iya kan, Muhammad wujudku berarti kan Muhammad Allah yang johir, iya kan? Kutunjukkan kemarin itu baru dia diam. Kau ya Pak, saya pura-pura kau nggak tahu tasawuf, gue bilang gitu, pura-pura kau nipu-nipu. Kalau si Aldi yang Tuhan Johir itu dalam Islam adalah Isa. Muhammad itu roh, karena Muhammad itu nur, bukan fisik. Nggak ada fisiknya, nggak ada fisiknya dia. Batin. Muhammad itu Allah Maha Batin. Dia beda ini. Karena Beda merujuk kali kawan. kepada ruh, merujuk kepada ruh kesempurnaan yang namanya Muhammad. Yang Johir itu adalah Isa Al-Masih itu. Ya Aldi, kau kasih WA-mu biar kau lawan dulu sekalian Pak Asta Indrayana itu loh. Seru juga nih kalian berdua kalau ketemu. Ya nggak Bang Hale? Seru. Tapi kalau bentar lagi kan si Aldi ini pasti dibaptisnya ini. Kalau udah terbuka bawasannya begitu. Cuma dia mungkin kan lagi hitung-hitungan kan warisan kalau langsung sekarang. Si Raja debat sama dengan siapa itu lagi itu hari saya naik ke roomnya siapa? Yang perempuan itu. Siapa lagi ya? Agatha. Dia bilang kamu bila dibaptis katanya. Ini kau ini bukan Islam lagi Aldi. Makanya kalau ngomong sama kau ini percuma kalau aku rasa. Bang Aldi, seharusnya udah bisa dibaptis dong Bang Aldi. Belum. Kan dia bilang tadi dia kan lagi hitung-hitungan warisan loh. Kalau sekarang aku keluar warisan sekian bilang. Janji saya kalau mau dibaptis itu nanti kalau saya kawin sama perempuan Kristen.
Mana dia mau baru saya dibaptis mau, bang? belum mau. Orang kerjanya tukang kawin anak ini, bininya udah berapa? Tukang kawin Iya gimana kan, di hotel? iya kan masalah kawin itu berbeda dengan baptisan. Gimana sih kau? Nggak bisa kok kawin lagi Sering, kok ngaco. sering ke Kau gereja itu lah, ke Kristen nggak gereja boleh. tiap minggu biar dapat Gimana boleh cewek kok kawin Kristen lagi? dong. Enggak boleh dia Gereja. kalau udah ngerti kebenaran nggak boleh kau kecuali kau masih di imam yang lama kawin kau nggak usah jadi Kristen kau tukang kawin kau nanti Justru malah jadi yang tahu bumerang. kebenaran, Kak, justru tahu kebenaran boleh kawin dengan agama siapapun karena tidak ada bermasalah gitu loh. Makanya dikatakan Kayak dalam aku bilang kau ini Al-Quran. nggak cocok jadi oten kalau masih kayak begini botolnya. makanya Al-Quran bilang ahli kitab itu boleh kawin dengan agama lain. Makanya saya ahli kitab ini. Nggak usah Gimana ngarang-ngarang sih? kau, nggak usah ngarang-ngarang. Tabok juga Iya, kalau lama-lama. bener, Nggak usah bener, ngarang kau. bener itu, Kau narasikan bener. aja iman Islammu. Jangan berani-berani kau bernasihat iman Kristen kau. Gini, Pet, memang yang dibilang si Aldi itu benar dari porsi Al-Quran. Tetapi kalau kamu sudah Kristen itu nggak berlaku, kawan. Memang di Ya Al-Quran alul itu kitab dikatakan. katanya bang. Alul kitab kan bukan orang yang pegang Quran itu loh. Alul kitab Ya. pula dia bilang. Cuma memang ada rujukannya dari Al-Quran dikatakan ya bahwa mereka ini bisa kawin menikah dengan orang ahli kitab itu ahlul kitab itu. Ahlul kitab itu apa Itu kalau iman dia. Tapi Iya, kalau iman dia. kalau alul kitab nggak boleh Tapi- kok gila kau. Ahlul kitab itu boleh kawin dengan agama apapun karena aja tidak kau. bermasalah gitu loh. Iya, karena tidak bermasalah maksudnya gitu loh. Iya, selama kau masih Islam. Kalau udah keluar dari Islam nggak boleh, di Kristen nggak boleh. Ya sembarangan. Kalau di Islam ini aturannya di Islam maksudnya sesuai dengan Al-Quran Kak Baik. Makanya si Aldi nggak bisa jadi Kristen bang. Dia tukang kawin. Iya. Tanya, bini udah berapa Aldi? 3 apa berapa sekarang? 3 apa 2 ya? Udah berapa kali kawin kau? Satu saja lah, enggak ada. Kau berapa kali kawin? Ini kan kawin yang ketiga kau kan? Ketiga apa kedua ya? Percaya sama ngeji Yesus aku lah, sama Pet. ajarannya. Seolah-olah kau ngeji aku nih, Pet. Ngeji aku kok, Pet ya? Masih kalah kau Aldi. Si Borbor udah 18 kali waktu di sana. Aldi ini kan udah kenal lama, aku udah tahu gimana dia. Makanya aku bilang kalau dia tuh belum cocok jadi oten, masih suka kawin dia. Ngelawak dia tuh, Kak Pai. Ngelawak. Iya. Bibiknya pun ntar lagi dikawinin sama dia. Dia bibiknya aja dia mau ikutin Nabi ntar lagi. Bibiknya mau dikawinin. Oke, si Aldi kan udah bisa dibawa dulu lah si Aldi. Karena si Aldi kan tinggal hitung-hitungan warisan gitu. Boleh. Aku aja si Aldi di atas, aku aja. Nek kan Islam satu lagi, biar ada lawan si Aldi. Aldi semangat kalau ada Islam. Ya Aldi. Boleh saya turun tak apa. Kan turun loh Aldi, dia aja. Udah ada yang kosong Aldi, nggak apa-apa. Tapi mana berani Islam itu kalau ada saya di atas. Semalam saya berapa kali diskusi sama orang Islam. Kalau di rumahnya Alberto kan, aku lihat itu semalam itu. Iya. Ada tamu bang, ada Erik bang. Di roomnya Albert semalam. Oke, Erik, Islam Kristen Erik. Bang Erik, Ya, halo. halo. Islam Kristen. Kristen bang. Oh iya, Kristen. Oke, apa yang mau disampaikan Bang? Biar ada ruang buat Ini bukan sih, cuman sekedar mau curhat saja bisa. Oke, silakan Bang. Jadi gini bang, saya kan kerja sama orang Muslim. Kira-kira sudah 10 tahunan lebih lah. Dan di situ ada 39 karyawan, cuma saya yang Kristen. Terus ini si bos kan Muslim, dia sayang sekali sama saya. Maksudnya apa-apa dipenuhi gitu. Tapi dia sering ngajak-ngajak saya bang, ikut agamanya gitu. Tapi kan nggak bisa saya kan bapak saya kan majelis, masa kayak gitu. Jadi itu gimana bang? Buat pertahanan Ya, gimana? Saya kan ya jujur saya juga orang awam sih, maksudnya mereka sering bawa-bawa ayat gitu kayak. Kalau pendapat aku, Ya. Bang Erik, kalau memang Bapak itu seorang majelis, itu nggak jadi patokan. Yang patokannya begini, kalau memang Bang Erik sudah mendalami Alkitab, seharusnya jalankanlah apa yang Bang Erik pelajari di Alkitab itu aja. Itu bang ingat lagu bang. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus
hanya karena harta, ingat lagu itu. Ya. Karena pekerjaan pun jangan Jangan buang-buang keselamatan. Yesus sudah mati di kayu salib. Jangan sampai pengorbanan Yesus di kayu salib itu sia-sia. Jangan kau yang nggak jadi pindah agama itu kan karena apa? Karena bapakku majelis, bukan karena itu. Mau majelis atau enggak bapakmu bukan karena itu. Kita jadi Kristen bukan karena orang tua kita loh. Tapi memang karena kita diberi kasih karunia, diselamatkan itu loh. Ingat itu. Apapun itu loh. Aku juga pernah waktu itu dulu loh sama cowok ya. Satu cowok ini udah kerjanya bagus, lulusan ITB, masa depan cerah loh. Tapi aku mikir ya, apakah itu semua berarti kalau aku hidup di luar Tuhan? Nggak ada artinya. Kenapa? Kalau tanpa Tuhan itu semua sia-sia gitu loh. Sekarang kau lihat itu kayaknya kelihatan baik gitu. Tiba-tiba nanti kau jual keselamatan, kau tinggalkan Tuhan Yesus, hidupmu menderita. Karena di luar Tuhan itu ya nggak ada sih, keselamatan nggak ada. Aku sih nggak pernah lihat ya orang yang meninggalkan Tuhan Yesus hidupnya menjadi lebih baik, nggak pernah. Tanteku meninggalkan Tuhan Yesus hidupnya jadi lebih apa? Menderita. Omku meninggalkan Tuhan Yesus hidupnya jadi lebih menderita gitu loh. Bahkan dulu pernah ada satu kakak ya, aku dulu di Bandung ya, kakak kosan aku ya, dia menikah beda agama, orang tuanya menikah beda agama. Dia bilang apa atau apa, dia nasihati aku sampai sekarang aku ingat. Ini dia sendiri yang melakukan itu ya, menikah beda agama ya. Dia bilang begini, kamu jangan menikah yang beda agama, nanti kalau kamu menikah beda agama seperti saya ini katanya gitu, saya harus terpisah dari anak-anak saya. Anak saya 4, 2 Kristen 2 Islam. Bayangkan masa anak dibelah-belah gitu. Itu dikasih tahu tuh sama si teteh itu sama aku, sampai sekarang aku ingat loh. Orang yang menikah dengan beda agama. Berarti kenapa dia menasihati saya? Karena dia sudah merasakan sendiri penderitaan dia menikah dengan beda agama itu seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Itu orang yang jelas-jelas mengalami gitu loh. Mungkin kalian lihat, oh ada kok yang berhasil. Kau lihat dari yang berhasil itu cuma berapa? 1 di antara 1001. Yang gagalnya, Bo. Yang gagalnya lihat banyak gitu loh. Jadi lihat itu kegagalan itu ya, teman-teman ya. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Itu lanjut Bang Ale. Ya. Jadi begini ya, alasan kamu bisa jadi Islam, kau lihat aja lah di gambarnya, emangnya ada Tuhannya Islam? Ini belum terjawab. Iya. Itu loh. Kemudian, kalau tokemu itu, bosmu itu tunjuk-tunjuk ayat, kasih tunjuk dulu sama dia. Gimana logikanya di sini surah Ibrahim 4 ini bilang? Berarti kalau saya jadi Islam, saya jadi menyembah penyesat dong, bilang gitu. Apa tanggapan dia? Jangan-jangan dia kaget itu nggak pernah baca. Hah? Bukan kaget Bang, dipecat saya paling. Nah, itu. Kalau pandangan aku ya bisa yang seperti yang dibilang Bang Ale boleh aja. Tapi kalau menurut aku Bang Eri, kita bisa bekerja kalau memang ada niat-niat bosnya Bang Erik seperti kayak gitu, cukup dalam hati aja lah. Yang penting di dalam hati Bang Erik itu apa yang diajarkan Tuhan Yesus di Alkitab, ya jalankanlah dengan baik. Jadi begini aja Erik, perhatikan. Boleh kau jadi apa itu? Masuklah kau ke Islam itu. Tapi kira-kira enggak gini teman-teman. Ya, kita buka ini ya, wawasan kita supaya lebih luas. Ada orang kadang imannya dijual, gitu, digadaikan imannya. Tapi yang dia dapat apa? Maaf nih, kalau ibarat cowok nih, yang dapat dia istrinya apa? Lapet murahnya. Paham nggak maksud saya di situ? Jadi kalau Anda mau sekalian meninggalkan Yesus, jangan sia-siakan. Cari perempuan yang miliaran, nah itu baru gua salut sama lu. Tapi kalau kau jual imanmu hanya dapat apa? 10-50 juta, pret. Itu loh bro. Saya aja masalah lajang saya bro, miliaran saya ditawarin. Ya, orang tuanya itu mengharap saya jadi menantunya. Apakah saya tertarik? Tidak. Karena dalam pemikiran saya begini. Kalau tolak ukurnya adalah kekayaan dan harta, emang kita bisa hidup selamanya di dunia? Kan tidak. Makanya saya kadang kesal ketika ada orang dia, kenapa kamu jadi Islam? Oh iya bang, gara-gara perempuan jadi istri. Saya tanya, istrimu kerja apa? Maaf cakap nih, lapet murah bro, kau gade imanmu. Ya, tapi kalau mau sekalian, mau jadi kurang ajar sekalian, jangan sia-siakan kekurang ajaranmu gitu loh. Paling tidak kau dapat tuh wanita miliaran ya tuh. Itu baru keren. Makanya saya paling gondok sekali melihat orang, kenapa kau jadi mualaf? Iya karena jodoh. Kita lihat istrinya ataupun kita lihat suaminya, makan aja penggap-ngapan, sok belagu. Itu loh. Itu masalah tentang kedegilan ya. Kalau memang sekalian mau degil, mau sekalian mau itu, kita ini mau mikirin hidup duniawi, gak apa-apa, tukar aja imanmu. Tapi yang paling tidak, yang keren lah gitu loh. Yang bisa istilahnya lapet emas lah gitu loh. Yang bisa penyandaran lah gitu Bang Ale ya. Iya. Ini tidak, kebanyakan hampir semua. Bukannya hebat kali calon dia, tapi imannya kau hianati Tuhan Yesus. Hanya gara-gara itu, setumpuk itu.
Begitu juga laki-laki maupun perempuan. Kau tinggalkan Yesus hanya gara-gara pisang setumpuk yang murahan itu. Lumayan kau dijadikan kau menjadi apa? Jadi ratu. Ya kan? Jadi raja. Hidup kau mewah-mewah. Ini enggak. Lalu orang banyak mengatakan, oh aku mencintanya. Kampret mula. Gak usah bicara cinta. Ya, kalau kau bicara cinta sesama manusia, lalu bagaimana cintamu kepada Tuhan? Ya. Jadi itu bang poinnya Erik. Jangan sampai kau gadikan imanmu hanya karena dia bos. Saya lihat ya, saya bukan sombong. Kalau saya perhitungkan tadi dari jumlah karyawan yang kau bilang hanya di bawah 40. Saya rasa itu bukan PT, mungkin di bawah itu. Paling CP. CP kan? CV. Oh, masih di bawah 40 tuh masih kecil lah itu Bang Ale. Makanya saya bilang tadi, nggak usah. Kemudian itu masalah keegoisan tentang hidup duniawi ya. Kalau kan memang mau hancur-hancuran, carilah yang betul-betul ya kan. Artinya kau mau dihujat, mau dimaki orang pun kau udah bisa ya kan. Makan dengan piring emas ya kan. Nah, tetapi yang kedua kawan, ini bicara tentang iman. Kalau kau jadi Islam, apa sih? Sebentar dulu Bang Sri. Oke. Tetapi kalau kita bicara iman, apa sih yang bisa kau jadikan harapan dalam iman keislaman? Contoh, seperti yang saya bilang tadi. Adakah Islam mengenal si pemilik nama sesembahan yang nggak ada sampai detik ini? Maka apa yang terjadi? Boleh dong saya berkata bahwa yang mereka sembah hanyalah nama. Pantas, tidak ada kuasa. Apa buktinya tidak ada kuasa? Sebab para umat yang melakukan tindakan, kalau mereka merasa dihina, kalau mereka merasa dihujat, yang melakukan tindakan adalah umat, bukan sesembahan. Berarti menunjukkan sesembahannya itu nggak ada. Dan kemudian teman perhatikan, Yesus telah berkali-kali mengajarkan kita, menasihatin kita tentang nubuatan. Dalam Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3. Ya. Dalam Galatia 1 ayat 6. Di dalam Galatia 1 ayat 6 dikatakan, begitu mudah engkau berpaling hanya karena ada orang-orang yang menawarkan injil-injil palsu kepadamu. Coba. Artinya bicara keselamatan sampai akhirat pun tidak ada kau temukan di sana. Itu secara imannya. Lalu bicara secara materi, ya toh? Jikalaupun engkau tinggalkan iman, belum tentu kau menjadi seperti orang yang hidup, ya kan? Medaran. Jadi jangan coba kau gadikan imanmu lah. Memang yang di Alkitab itu luar biasa ya. Sebelum itu terjadi itu sudah diingatkan di Alkitab ya Bang Ali ya. Yeah. Padahal itu dulu Bang udah ditulis gitu. Akan ada injil-injil palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, dan itu terjadi di zaman sekarang ini gitu loh. Bayangkan itu kapan itu ditulisnya Alkitab loh. Itu Coba luar biasa. bukakan dulu, bentar. Coba bukakan dulu Siagian Galatia 1 ayat 6 itu. Ya. Halo Siagian. Gitar dia. Oke. Erik bisa buka Alkitab di situ. Oh, lagi di tempat kerja Bang. Nggak bawa. HP-nya cuma satu. Ya. Siagian. Ya Bang, aku bukain. Oke, coba bukakan Bu Feli. Galatia 1. Di SS nih, biar bisa dilihat sama dia. Tuh. Jadi ini loh nubuatan Tuhan Yesus. Digedein aja tuh Bang. Nah, itu udah ada ya. Coba. Ini buat orang-orang yang mualaf, perhatikan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu, perhatikan. Ini maksudnya seperti orang-orang si Juma, orang Dunditan, si Ripa. Inilah orang-orang yang mengacaukan, ya. Dan di atas tadi aku heran, inilah orang-orang mualaf yang dimaksud tadi, ya. Dia berbalik dari Tuhan Yesus, dia tinggalkan Yesus. Ini orang-orang mualaf. Oke. Lalu yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, inilah gerombolan-gerombolan orang si Juma. Inilah yang dimaksud orang-orang tadi yang memutarbalikkan itu. Ya. Jadi sudah dinubuatkan itu. Lalu kita baca selanjutnya. Mana dia tadi? Lanjut Bang Ali. Kita lanjut ya. Tuh. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, inilah komplotan orang si Dunditan, si Juma, si Ripa, si Nandar ya. Inilah orang-orang yang sudah merubah-rubah Injil itu tadi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Waspada ini nih kawan. Itu ya? sebelum ada Islam loh, sudah ada. Iya, 600 tahun jalan itu. Ya. Jadi di sini ditembak 12 pas itu orang-orang mualaf, orang-orang yang memutarbalikkan. Nah ini orang-orang mualaf, itulah korban kan? Yang disebut tadi, aku heran kamu begitu lekas berbalik. Ya toh? Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang-orang si Juma? Yaitu orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah itulah kerja Islam.
kerja Islam jujur aja memutarbalikkan Injil. Apa buktinya? Mereka selalu berteriak, Yesus enggak disalibkan, Yesus bukan Tuhan. Nah itu. Yesus manusia biasa. Itu tuduhan orang. Tuduhan mereka itulah memutarbalikkan. Itulah kerja si Juma, kerja si Ripa, kerja si Nandar, kerja si Danditan, kerja siapa itu lagi Yahya Waloni, kerja si Abdul Somad. Ya itulah kerja mereka. Yang kurang Telah ajarnya, dinyatakan di sini. itu Bang Ali, yang kurang ajarnya dibilang punya Yesus, dibilangnya pula Yesus Muslim. Giliran babi nggak diakui Muslim, kan kurang ajar. Itu makanya saya bilang. Jadi Bang Erik, kalau ini tambahan sedikit lah buat Bang Erik. Kalau memang si bosnya Bang Erik mengatakan, ayolah ikut agama itu. Enggak, ya kalau memang kalau dijawab dengan bagus, silakan jawab dengan bagus. Tapi ingatlah apa yang ada di perkataan di Alkitab yang sudah terlebih dahulu sebelum Islam ada. Itu aja saranku. Tapi dia bilang katanya Muslim yang duluan. Gimana? Dan kebaikan-kebaikan dia bos Bang Erik itu pun perlu dipertanyakan. Apakah ada imbalannya? Apakah memang imbalannya harus Bang Erik? Iya, imbalannya saya mau didaftarkan haji katanya. Nah itu berarti nggak niat baik. Berarti ini kebaikan Nanti bos. sekalian, kalau kamu mau nanti sekalian sama anak-anaknya atau didaftarkan haji gitu. Itu namanya menolong seseorang itu nggak tulus kalau ada imbalan. Jadi begitu aja Bang Erik, karena saya pun tidak sukanya orang Kristen itu mencela-mencela. Anda itu udah dewasa, Anda tidak tahu, ya kan? Jadi kembali kepada diri masing-masing lah itu. Kalau mau kau tersesat kau situ. Ingat. Kita ini bukan ini ya teman-teman gini loh. Kita ini bukan anak kecil lagi. Gitu. Ingat Bang Erik, waktu Yesus dicobai, apa yang dikatakan iblis? Semua kekuasaan dan kemegahan yang ada di dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau telah. Ingat itu. Siap. Sama itu yang dikasihkan bosnya Erik itu sama si Erik sendiri. Lagian begini loh teman-teman. Kalaupun ada orang Kristen mau jadi Islam ya, coba kalian udah pernah nggak melakukan seperti yang saya lakukan? Bertahun-tahun saya itu mencari kawan kebenaran hidayah di Islam. Nggak saya temukan kok. Lalu kalian nggak pernah kalian menguji kebenaran apa dia dalam Al-Quran, terus kalian tiba-tiba besoknya ada yang malap. Betul. Saya boleh ambil alih nggak sebentar, host? Silakan Bang, silakan. Oke, salam semua, salam Tritunggal. Salam. Gini, aku sampaikan sedikit. Tritunggal adalah umat yang beruntung, yang paling beruntung. Kami punya Yesus yang baik, Yesus penolong, Yesus penebus, Yesus yang murah hati. Kami punya Roh Kudus, Roh penuntun, Roh kebenaran, Roh penghibur. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang murah hati menyediakan tempat bagi kami setelah dari dunia ini. Jadi kalau Anda meninggalkan itu semua demi mayat yang di padang pasir sana, demi air kencing onta yang jadi obat katanya, ya kan, yang menghalalkan segala cara demi syahwatnya, ya silakan. Nah, karena kami bukan kepemilikan dunia ini, kami kepemilikan Bapa yang di surga. Terima kasih saudara. Ya, lanjut ketua host, Mas. Mana Erik? Udah. Masih nyimak. Masih di atas. Masih ada kau niat ninggalkan Tuhan Yesus? Sama sekali tidak. Saya percaya. Jangan kau tinggalkan. Ya, karena apa ya? Ada nggak sih ajaran lebih baik daripada ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih? Ada nggak ajaran di dunia ini yang mengajarkan kasihilah musuhmu? Ada nggak? Kalau kau takut nggak makan, kesini kau datang. Sini kita makan. Ayo, rasain. Enggak, maksudnya bukan kayak gitu. Cuman kan kalau kerja kan kerja saja, ngapain ngajak-ngajak orang gitu loh. Iya betul. Bila perlu bos kau itu kau injil bos kau itu. Iya, bilang aja sama dia, bilang enggak apa-apa juga kau ngomong apa adanya, bilang aja, Pak, mohon maaf, saya percaya Tuhan Yesus Pak, karena cuma Yesus yang mampu menyelamatkan manusia Pak, gitu aja bilang ya Bang Ali ya, apa adanya aja ngomong. Kalau dia belak-belakan kayak gitu nunjukin sama kau untuk dia mau ngajak kau ke agamanya, ya kau juga harus berani nunjukin, karena dia udah terang-terangan. Erik, kita tanya dulu sama si Erik. Erik, kamu sering nggak jumpa sama anak gadisnya? Anaknya laki-laki semua, satu cewek tapi masih kecil. Ini kubilang sama Erik ya. Ini kubilang sama. Oh, bukan ada istilah mau gara-gara mau dijodohkan. Tidak. Ini kubilang sama. Ini tertulis dalam kitabnya. Surah Maryam 83. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk berbuat dosa? Apa dijawab dalam surah Sad 82?
Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Paham itu? Paham itu? Tidak ada sejarahnya Allah yang baik mengirimkan setan. Gak ada itu. Betul. Apa kata sang sumber? Karena besarnya kasih Bapa akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bukan mengirim setan. Oh, ada ku kira ada nasibnya ya kan, yang angkat pahanya itu ya kan. Gitu kan. Cuma itunya udahlah, kerjalah kau di situ baik-baik. Artinya gampangnya kau selentingkan itu bujukan itu. Bawa ketawa aja, jangan bawa kepikiran. Bodoh. Karena kau belum diperhadapkan dengan kaum Hawa kan. Kalau aku dulu diperhadapkan kawan, duit, wanita, diperhadapkan aku loh. Baru kau tahu. Kalau cuma karena harta dan jabatan, menurut aku itu bukan godaan yang berat ya Bang Hale ya. Yang berat itu kalau pasangan itu loh. Iya betul. Kalau aku ya pengalaman itu. Karena dulu aku juga gitu, yang ditawarkan itu ya sesuatu yang wah gitu loh, yang nggak mungkin yang biasa-biasa aja, betul nggak Bang Ali? Kalau yang biasa-biasa itu udah kita nggak akan kalah. Itu loh. Aku Banet, aku sampai sunat aku. Kalau masalah itu. Kasih anak gadis, kasih apa lagi kebun 10 hektar. Ini salah satu mungkin dunia terjunku di dunia lintas iman, ku bilangnya. Salah satu aku mengenal Kak Fight gitu kan. Mungkin awalku mengenal mereka di situ. Aku lahir Kristen dari lahir. Tapi aku seperti orang Farisi, menyembah seperti aku menyembah yang tak kukenal. Jadi aku mengenal Yesus belakangan ini. Iya, aku menyadari. Jadi di situ kamu harus paham sejak kapan kamu sadar kamu hidup. Artinya, pahami dulu siapa yang memberikanmu kehidupan, siapa yang menghidupkanmu. Nah, itu berat itu. Oh. Gitu aja Bang Erik ya. Kalau nanti kau dengar aja debat udah mualaf, baru kau ikut mualaf. Enggak apa. Habis lagi. Kalau separ aja debat sudah mualaf, gugur lain semua. Kalau hostnya mualaf, TikTok bubar. Aduh, guju banget. Jadi aku ini adalah jujur teman-teman. Aku ini orangnya kan mencari gitu kan. Makanya dulu tahu nggak, Erik, pernah Ustaz ngamuk sama aku kan. Jadi aku tanya ayat Al-Quran. Kamu siapa? Saya ini non muslim, mau cari hidayah. Bang. Terus saya mau tanya ini dulu, Ibrahim ayat 4 Bang. Jangan tanya, syahadat dulu baru belajar. Oh, janganlah Ustaz, masa saya itu masuk tapi saya nggak tahu apa yang saya masukin. Udah kafir kok, pokoknya masuk dulu nanti belajar. Ah, pala bapak kau lah. Masa aku disuruh masuk, aku nggak ngerti coba. Aku bilang, Pak, saya ini manusia Pak, menggunakan akal. Kalau saya nggak gunakan akal, berarti saya nanti jadi binatang. Asal masuk aja, saya bilang. Ngamuk, dia dasar kafir kau, laknat tuh. Udah aku bilang, sekelas ustaznya nggak bisa 3 tambah 3, nggak paham, nggak ngerti, nggak bisa. Bre, kau masih mau naik haji mau dikasih? Aku udah bilang anak gadisnya kebun karet 10 hektar. Ya itu. Nah, coba, kurang apa lagi kan? Kurang apa lagi coba. Tapi aku tolak dengan apalah, dengan bagus lah. Bahkan pun sampai sekarang silaturahmi kami bagus. Di ujung Tanjung nih, orang Melayu. Karena gini loh teman Erik ya, ini kita bicara pengalaman dari teman-temannya. Banyak sekali orang dia tinggalkan Yesus ya kan, jadi Islam lah dia kawin. Tetapi ketika di hari tua aja dia sadar bahwa dia udah salah, ya toh. Apa poin yang ingin saya sampaikan di sini? Bayangkanlah sesudah dia sadar, anaknya sudah ada, ya toh, istri, sanak famili. Akhirnya apa? Berat sekali beban dia. Ya, nggak usah jauh-jauh tadi itu si bor-bor itu. Itu. Coba, udah 18 kali itu menikah waktu Islam. Dan sekarang dia udah sadar kan, baru setahun inilah dia itu udah dibaptis. Tapi apa? Beban dia jadi berat karena apa? Istrinya, anaknya masih Islam. Ini yang saya bilang tadi, kenapa sih orang itu menambah beban salibnya itu makin berat? Itu karena ulah dia sendiri. Di situ ngerinya kawan. Jadi hati-hati, janganlah. Nikahilah yang seimanmu gitu. Baik buruknya saling melengkapi ya toh. Tapi kalau sudah beda iman katanya, dan di saat kamu sadar mau meninggalkan, bayangkan anak muda ada di situ. Ngeri kawan. Jadi jangan coba-coba bermain api lah. Satu lagi, kupesankan boleh, Gerunda? Iya, silakan Mas. Kalau kau berteman dengan 5 orang baik, maka orang baik yang keenam nanti kamu. Kalau kamu berteman dengan orang licik, 5 orang licik, nanti orang licik keenam adalah kamu. Kalau kamu berteman dengan orang yang 5 orang yang sesat, nanti orang keenam yang sesat ialah kamu. Artinya, hati-hatilah dalam memilih pergaulan, apalagi soal tentang keimanan.
Nah, ingat. Siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Itu aja. Jadi buat saudara Islam yang kira-kira nggak terima, silakan buat permintaannya. Kalian bantah pernyataan kami ini. Sebab itu yang kami harapkan, saudara Islam naik. Bantah, benar nggak yang kami bilang itu? Oke Bang Erik, semangat terus Bang Erik. Makasih banyak sarannya Bang. Follow Erik. Biar kamu buka TikTok ketemu teman-teman seimanmu. Kamu iya, sudah. Iya, follow semuanya. Sudah Bang, sudah. Oke. Sudah. Iya, mulutku bocor halus. Enggak bisa aku halus. Oke Bang, makasih banyak. Saya pamit dulu. Apa itu? Nggak ada dering dia tuh. Oh itu? Ada yang telepon dia. Ayo silakan Islam, ayo kalian bantahlah kami ini. Bang Ali, jangan ada niat untuk mualaf lah. Nggak akan bisa. Itu masalah karena gini loh, saya kan udah tahu dulu isi di sana. Makanya sering saya bilang, mungkin saya bisa mualaf kalau kecerdasan saya itu dihancurkan gitu loh. Lagian abang lucu. Cuman statusnya mereka mayoritas, mental minoritas, abang suruh naik. Kalau aku naik ke room Islam, aku suruh tambah-tambah itu ustaznya. 3 tambah 3 berapa, Pak? Nah, aku suruh tambah-tambah. Ayo naik, siapa Abdullah naik lah yuk. Siapa lagi nih? Naiklah kalian yuk. Ini aja dulu Bang Ale, PK lagi coba dulu. Turunnya dulu semua PK coba. Rame nih jam segini biasanya. Malas juga aku PK, Pet. Nanti pas ditengok ayatnya kabur, Itu makanya saya bilang tadi, Islam aja takdir ayatnya. Gitu loh. Si saya nggak mau Bang aja depan. Kalau ada saya di sini dia mungkin berani. Saya mau turun dulu. Oke Bang Aldi, oke. Hitung-hitunglah dulu warisan itu Bang Aldi supaya cepat tahu. Bagi-bagi nanti. Nggak ada warisan dia, nggak ada warisan. Ayo silakan naik Islam yuk. Abang aja besarin Bang yang gambar itu tadi. Oh, iya ya. Ini loh belum terjawab ini coba. Gimana lah mau jadi Islam saya coba. Ini aja belum terjawab. Coba itu masih kosong. Itu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Iya kan? Siapa nama Tuhanmu? Allah. Allah itu nama, iya. Siapa yang menyandang nama Allah? Tuhan. Coba gelar menyandang nama. Nggak ada orangnya. Ayo naiklah kalian dulu. Kejam banget itu. Aduh, ini 150 orang OTN semua, nggak mungkin. Banyak Islam di bawah, tapi mereka diam mereka. Ya, masa mau sehina itu? Jadi secara ada juga secara tidak orang langsung ini diam-diam murtad. Islam secara tidak langsung ini secara jadi mengatakan otak kalian kosong. Iya. Iya loh. Makanya ini penghinaan yang hakiki. Ayo, bantah si Raja Debat cepat itu. Aduh. Karena memang kosong kan. Coba siapa mau kita buat di situ. Sebenarnya ada sih perbandingannya, tapi mereka nanti nggak akan terima kalau ini yang saya masukkan, tengok ya. Walaupun memang layak ini, coba. Nih. Coba ya. Ini, kalau ini saya masukkan, sebenarnya layak, tapi nanti mereka nggak akan terima kalau ini saya masukkan. Udah loh. Iya, betul. Ini secara logikanya dalam Islam masuk sebenarnya. Bahkan secara nyata kan? Nah, masuk ini. Inilah akibatnya kalau tidak mengenal siapa sih punya nama, bisa aja dimasukkan apapun ke dalam itu. Makanya si Juma pernah berkumandang di Komalnya ngomong begini kan. Udah kita asal tanya Bible saja sambil iseng-iseng. Daripada nanti isi Al-Quran kita ditanya, kenapa kalian menyembah batu? Anak-anak kita gak akan bisa menjawab karena memang faktanya kita menyembah Ka'bah katanya. Nah, ini. Kebingungan mereka loh. Sehina ini kah 160 loh. Inilah kalau tidak ada yang mengenal si pemilik nama ini, jangan Islam marah. Bisa aja nanti si Juma aku masukkan di situ. Bisa aja si Nandar aku masukkan di situ. Itu risikonya. Sama itu dalam kehidupan nyata, ya kan? Kalau nama itu nggak dikenal, bisa aja orang ngaku-ngaku. Oh, aku kok namanya si Allah. Besoknya datang lagi yang lain. Oh, aku kok yang asli si Allah. Tuh berantem mereka. Makanya orang Kristen itu dahsyat, terjawab langsung. Gelar disandang nama dan ada yang menyandang nama. Clear. Kalau Islam coba,
Ditaruh Ka'bah nggak mau. Ditaruh tanda tanya nggak bisa dijawab. Bahkan ini ya, maaf nih ya, kita coba mainkan ilustrasinya. Bahkan ini pun bisa loh. Ya, iblis pun bisa jadinya. Bisa. Jibril ya. Iblis. Bisa jadinya iblis. Kenapa? Mereka nggak kenal siapa si pemilik nama ini, hanya nama doang. Makanya Coba. masih logika yang apa yang dibilang si Aldi itu. Makanya kalau si Aldi udah tahu dia kan bahwa Tuhannya itu adalah Isa. Gitu loh. Nah, Jadi Ya. pernah nggak si Allah suci ini mengirimkan kepada orang-orang yang mukmin? Gimana bro? Pernah nggak Gimana? Allah suci mengirim malaikat baik kepada orang mukmin? Yang tadi. Pernah kak? Kok putus-putus suaranya? Suara siapa yang putus-putus ini? Suaraku putus-putus ya? Suaraku putus-putus. Suaranya Bagus, punyanya Bang Raja bagus. Bangsa. Oh, berarti ya? Dengar tadi. Pernah nggak Allah suci mengirimkan malaikat baik kepada orang-orang mukmin? Nggak pernah lah. Kan seperti di Al-Baqarah, seperti di surah Maryam 83. Nah, kami mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir. Terus di Al-Baqarah lagi ya. Nah, sesungguhnya kami menyesat kamu dan kami sendiri orang-orang yang sesat gitu kan. Iya. Nah, pernah nggak kita baca ayat soal tentang mengirim tentang kebenaran? Nggak ada. Yang ada cuma malaikat berbaris-baris di hadapan Allah di dunia. Berarti yang tadi betul. Tapi Bang Ale bisa jadi itu tanda tanya ini Berarti yang tadi betul. Yang iblis tadi betul. Ya Bang Ale. Berarti ya. Berarti yang tadi betul. Yang tadi ada iblis. Yang iblis aja. Yang iblis aja bang. Jangan iblis. Boleh kita buat iblis. Tapi itu tadi kan. Jangan sampai mereka langsung pingsan. Jadi kita taruh tanda tanya dulu. Gitu. kalau zat dibuat di situ ke mana Bang Ali? Kalau zat dibuat di situ, itu tetap merujuk kepada yang tidak nampak. Batin ya, ranah batin ya. Iya, itu sir namanya, sir batin. Tapi itu pun bisa dipertanyakan juga. Zat itu apa bisa memberikan roh? Kenapa? Nah, itulah yang tidak bisa mereka jabarkan. Makanya contoh ya, kalau yang digambar atas ini ya, misalnya aku buat ya, siapakah Tuhanmu Bapa, ya toh? Maka kalau saya buat Bapa di situ, sama nggak akan punya dapat wujud johirnya, nggak akan ada. Gitu. Kan selalu kan kalau Muslim kan selalu bilang kan Allah itu zat. Nah, jadi kalau kita masukkan zat, pertanyaannya sekarang, apakah zat itu bisa memberikan napas ataupun roh? Ya nggak bisa lah. Untuk manusia kan nggak bisa, berarti nggak logika. Jadi serba salah. Kalau Tritunggal itu ya, Tritunggal itu nggak diakui Islam. Makanya saya bilang mereka ini penyembah hayalan, itu loh. Itu fakta itu. Makanya mereka ini nggak ada yang mampu menjawab ini sampai sekarang. Mau Pak Dani pun mau kerja di apa nggak akan bisa dia naik ke Pak Dani, nggak akan mampu mereka. Tapi dalam hati mereka ini pasti dia merasa aku itu penghujat, gitu loh. Inilah Pak Dani yang dodol ini. Siapa pula yang jadi pengikut Paulus? Nah itulah Pak Dani. Padahal Pak Dani udah berumur sampai sekarang aja dia nggak kenal Tuhannya loh. Bedakan pengikut Dani dan ajaran. Udah tua Pak Dani ini nggak dikenalnya Tuhannya coba. Hari gini masih nyembah nama. Naik Pak Dani. Ayo. Coba, nggak ada yang berani kan? Takut mereka. Makanya datang si Umar Islam kan mualaf itu. Islam begitu Bang Hale. Bahas bebel orang jago. Giliran kamu buka temanya Johir mencret mereka. Memalukan. Si Umar udah mulai tobat dia, udah mulai apa? Nggak kayak dulu lagi. Iya. Dia udah memahami. Terus ada Pantura. Yang kena terselubung itu kamu Dani. Yang masih tertutup hatimu kamu. Oke. Pantura Islam Kristen Pak, Pantura. Islam. Oke, silakan Pak Pantura dimulai. Tolong dulu isi itu Pak. Siapa mau dibuat di situ? Saya mau tanya boleh? Astagfirullahaladzim. Coba Pak Pantura, mic-nya jangan dimakan. Pak Pantura, tolong mic-nya jangan ditelan, suaranya tenggelam. Iya, mau tanya boleh? Itu jawab dulu. Tanya Itu sekilas ini Pak ya, coba. Bapak tanya sesuai dengan tema ini Pak, silakan. Apa yang Anda tanyakan?
Ya ampun, dia bilang dia mau tanya, tiba-tiba apa yang Anda tanyakan? Cuma. Sulit. Oke, karena kamu baik. Sekarang yang saya tanyakan Bang Pantura, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah itu nama kan? Iya betul. Oke, yang menyandang nama itu siapa dan bagaimana? Maksudnya ingin dipaksakan. Bukan ingin dipaksakan. Memang nama itu harus ada yang menyandang loh. Kita bagaimana? Seperti Coba. Pantura ya, dengar ya, saya ulas sekali lagi ya. Siapa nama Tuhanmu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Allah ini nama kan? Masih nama ini kan? Allah ini nama kan? Betul. Yang menyandang nama ini siapa atau si pemilik nama ini siapa? Ya Allah itu sendiri Bang, kan ada di Berarti Allah menyandang Allah gitu. Allah menyandang nama. saya. Berarti nama menyandang nama. Aduh, ini abang jangan memaksakan. Loh, bukan Bang, justru Anda, dengar perhatikan baik-baik Bang. Justru Islam yang memaksakan kehendak menjadi penyembah nama tanpa sadar. Anda Kalian yang memaksa Bang. Memaksakan seperti Tuhan Anda supaya dilihat. Loh, bukan, saya tidak mau memaksakan Anda seperti Tuhan saya. Saya hanya bertanya, kamu yang mengatakan bahwa nama Tuhanmu Allah. Allah ini nama kan? Masih nama ini Allah kan? Gini loh. Bingung dia kan? Gini. Saya punya batu. Gini Pantura. Saya punya batu karena namanya batu, ada wujudnya batu gitu. Ada menyandang nama itu batu. Bingung abang itu jadi. Anda punya namamu si Pantura. Mana? Yang menyandang namamu si Pantura ini kan Anda kan punya hati, jantung. Coba tunjukkan hati dan jantung Anda. bisa diambil. Coba tunjukkan. Bisa kita lihat jantung itu. Ya dioperasi dulu lah, kamu gila kau. Mana? Kan tidak bisa, tapi kan Anda Gak usah dioperasi, diapakan bisa sekarang? Jantung yang lain kan bisa kita lihat. Gak usah dioperasi pun kan bisa nampak sekarang. Jadi begini aja Bang Pantura. Bang Pantura begini ya. Coba Bang Pantura. Bang Pantura coba. Bang Pantura, saya ajak kamu diskusi dulu baik-baik. Kalau kamu tahu abangku, jawab. Kalau kamu tidak tahu, bilang tidak tahu. Oke? Supaya kalau kamu sudah mengatakan tidak tahu, saya akan bantu kamu supaya tahu. Oke? Lo bukan abangku. Kan kamu yang bilang Allah ini nama kan? Iya betul, udah berulang-ulang. Apakah hanya nama ini mampu berbuat sesuatu? Hanya nama mampu kah? Itu kan nama apa Tuhan merujuk ke nama. Betul, itulah yang saya tanya sama abang. Siapa dan bagaimana si pemilik nama ini? Makanya. Contoh bang ya, contoh saya kasih gini. Dengarkan nih, bang. Salah. Enggak, bukan pertanyaan sama begini abangku. Presiden, ya. Presiden itu abangku nggak ada gunanya itu bang. Kalau tidak ada sosok yang menyandang kepresidenan itu, ya, berarti pemerintahan akan kosong. Ini jangan disamakan dengan manusia bang. Ini kan justru karena Anda tidak mau menyamakan dengan manusia, kenapa kau sebut dia, kau beri nama? Bukankah manusia punya nama? Ada ini gimana? Apakah orang Islam pandai-pandai bikin nama gitu? Bikin nama Anda sendiri aja punya nama. Kalau Anda dipanggil tidak punya. Iya, saya abangku, perhatikan ya. Perhatikan. Mama bapak saya nggak akan mau membuat nama saya kalau saya nggak ada. Paham kamu dari situ? Nama itu kan nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak. Iya, kita udah ngerti loh bang. Makanya jangan keraskan hatimu. Kalau kau memang tahu jawab. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Siapa Tuhanmu? Kau bilang Allah. Saya tanya, Allah ini nama? Ya nama. Berarti kan masih hanya nama yang kau kenal. Makanya saya tanya, siapa sih pemilik nama ini? Pemilik nama itu kan Allah. Islam. Maka kalau Anda ingin tahu itu kan alam semesta ini. Lihat. Jangan kau bicara alam semesta kalau si pemilik nama Allah aja kau nggak tahu, sosokan kau. Model mengklaim aja mulut kalian itu. Pertanyaan yang salah, memaksakan. Kok salah? Iya, untuk memaksakan. Oke, kalau begitu begini, kalau memang tidak salah, oke, saya ikutin Anda. Kalau memang tidak salah, berarti kau setuju bahwa si pemilik nama nggak ada, dia hanya nama, setuju? Mana? Dia hanya nama, tidak ada yang memiliki nama ini, hanya nama doang. Kamu setuju? Hanya nama itu Allah itu nama. Bingung kamu kan? Bingung kamu bro? Bingung gimana? Coba. Tunggu. Setan aja punya nama. Setan kan nama itu. Dia aja punya wujud loh. Iya makanya Anda itu pemikirannya. Berarti lebih hebat lagi setan daripada Allahmu kalau kayak gitu. Coba Anda punya. Coba. Gak usah kau lari ke jantung. Sosok bicara jantung kau. Si pemilik nama Allah aja belum ketemukan. Ada apa tidak bang? Anda di mana? Iya sebentar. Iya jantung itu kan punya bentuk. Bisa kita lihat kalau kita operasi. Dioperasi secara langsung yang sekarang mana? Gila. Di ronsen kan bisa bangku. Ronsen bisa sekarang. Aduh kau ini. Udah sekarang begini bang Pantura. Abang mau nggak saya bantu supaya abang mengenal siapa nama yang sebenarnya Tuhanmu? Mau nggak?
Sekarang gini bang, saya bertanya tidak menghujat, secara netral aja ini. Ikuti aja dulu hostnya, ikuti aja dulu cerita debat. Baru nanti kau bertanya. Oh sudah bertanya banyak. Nggak terjawab, maksudnya Nggak ikuti aja dulu. terjawab, Bang. Ikuti, baru kau bertanya. Ikuti dulu. Saya bertanya. Ikuti dulu biar terjawab. Ikuti dulu. Sama seperti saya, pertanyaan yang sama. Jadi, ikuti dulu. Oke, nggak apa-apa, perhatikan Bang Pantura ya. Kalau kamu orangnya cerdas memahami dari gambar ini, ilustrasinya udah terjawab sebenarnya sebelum kau bertanya. Perhatikan. Kalau saya tanya orang Kristen, Abang, siapakah nama Tuhanmu, wahai orang Kristen? Mereka akan menjawab Yesus. Lalu kalau saya tanya, siapakah yang menyandang nama Tuhanmu Yesus itu? Yaitu firman Allah jadi manusia. Ada sosok dia, clear, tuntas dia. Ya, makanya itu juga hal yang sama saya tanya kepada Islam. Wahai Islam, siapakah nama Tuhanmu? Kalian bilang Allah, oke? Gini bang, saya hanya. Sekarang siapakah yang menyandang nama daripada Allah ini? Mencret kalian nggak bisa jawab. Raja Iblis. Itu memaksakan ingin dilihat ya. Raja Iblis. Bang, bukan memaksakan ingin dilihat. Perhatikan abangku ya, saya kasih sedikit ya, supaya kamu itu jangan alergi Tuhan dilihat ya. Islam. Ini loh bang, saya kasih tunjuk kamu sedikit, supaya nggak alergi. Tuhanmu bisa dilihat. Bahaya kamu ini. Nih, jadi abang jangan alergi kalau Tuhanmu itu bisa dilihat. Makanya Muhammad berkata, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang, paham? Jadi jangan kau alergi, Tuhanmu bisa dilihat. Bukan di dunia itu. Nabi bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian dengan mata telanjang. Artinya Tuhanmu bisa dilihat, Bang. Oke? Kembali kita ke layar tadi. Udah nggak usah banyak kali apa kau. Makanya saya bilang tadi, Bang, kalau abang nggak tahu, bilang nggak tahu. Nah, saya kasih tahu abang nggak ingin. Loh. Percaya ya sudah, saya cuma kasih. Iya, kasih tahu lah. Saya kan dari tadi kami menunggu jawabanmu loh, abangku. Dari tadi kami nunggu jawabanmu. Kasih tahu lah siapa ini yang menyandang nama. Oke, atau begini abangku. Bang Pantura, perhatikan, saya permudah bang. Mungkin kamu nggak sampai ya. Analisa kamu nggak bisa memahami. Saya tanya kamu dulu. Bang Pantura ini Islam kan? Tanya-tanyaan muter-muter mulu. Enggak. Sini. Bang Pantura Islam kan? Bang Pantura Islam kan? Ya Islam. Oke, apakah kamu mengenal Allah? Ya, saya Tuhan, saya Allah. Oke, apakah Anda sudah mengenal Allah secara zahir dan batin? Iya, dalam sholat 5 Baik. Kalau kamu sudah mengenal Allah secara zahir dan batin, sekarang kau harus bertanggung jawab. Apalah abangku wujud bentuk dari zahir Allah itu? Silakan. Nah, itu dipaksakan lagi ujung-ujungnya. Loh, ilah dipaksakan katanya. Islam. Pun. Islam bertanya, Oten menjawab, Oten bertanya, Islam mencret. Ini bang, dalam Islam itu dominan. Enggak usah kau bicara dalam Islam. Dari tadi kau bicara dalam Islam. Saya bertanya pun tentang zahir Allahmu itu dalam Al-Quran. Enggak saya bicara dalam Islam. Dalam Al-Quran yang ngomong itu. Makanya saya buat pertanyaan itu karena ada dalam Al-Quran. Paham kau di situ? Maka saya tanya sama abang, apalah wujud bentuk zahir Allahmu itu? Paksakan lagi kayak gitu, pertanyaannya muter-muter mulu. Oke, kalau begitu abangku, nanti kau baca Al-Hadid ayat 3 ya. Di sana dikasih tahu Allah itu zahir ya. Ya udah kamu turun dulu. Ayat jaminan di sini. Ya turunlah bang ya. Belajar Kamu nggak tahu bawah, apa dia tentang nggak Islam. ngerti. Iya, nggak ngerti dia tentang Islam sendiri. Dalam Islam. Dalam Al-Quran bilang, jangan bilang dalam Islam. Ditanya zahir, memaksa katanya. Berarti Allahmu memaksa dong ketika dia menjabarkan dalam Al-Quran ada zahir Allah itu. Hei, kacau. Islam. Nanti kalau ada Islam yang stroke 10 orang tanggung jawab ya Raja Debat. Lali, kemana sih bendera Palestina di bawah itu Lali? Oh iya, kalau dia megang Palestina begitulah. Tapi nggak berani dia naik, di Jampang nggak ada dia. Yang lucu lagi Lali dibilang ya kita keroyokan. Dari tadi diam. Karena itu. Biasalah. Siapa semalam yang saudara kita bilang? Dia bilang begini sama aku. Bang Raja Debat, Islam itu bang berjalan pakai kepala, nggak pakai kaki. Kakinya di atas kan, jadi terbalik-balik. Oke Bang D, Islam Kristen. Oh ini Islam semalam ini ya? Semalam ini nih. Oke Bang D. Ketemu lagi mas. Ya gimana? Udah ketemu si pemilik nama Allah ini belum? Ini apalagi pembahasan ini? Inilah kan belum ditemukan si pemilik nama Allah ini bang. Ya Allah Tuhan kami. Iya. Dia punya sosok apa enggak itu? Iya. Macet.
Oke, sebentar dulu ya. Ini kayaknya sebentar Abang Demis, karena kamu juga semalam kan agak sedikit nggak sanggup ya. Oke Bang Muhammad, karena ini kebetulan nama nabinya apa ya. mas kemarin saya di-kick oleh mas sendiri kok. Iya, karena nggak nyambung. Oke, sebentar Bang Dea. Muhammad Islam kan? Saya Kristen Bang Raja. Lah, kok Muhammad namanya? Bang Raja saya Kristen. Kok Muhammad namanya Bang? Itulah. Iya, karena saya dari Islamnya itu. Oh iya ya, puji Tuhan lah. Baru Berarti tadi supaya naikkan apa? Saya Iya, jaringan apa kurang bagus. Oke lah Bang Muhammad. Ketepatan jaringan abang pun kurang bagus. Jaringan ngelik Bang Raja. Iya, Oke. jaringan ngelik pula. Saya kemarin saya tampil. Putus-putus abangku. Itu Abang Muhammad tuh. Putus-putus suaranya. Ya oke, Bang Muhammad dibawa dulu ya. Jaringannya nggak ketangkap. Oke Bang D, bagaimana Bang D? Silakan jawab dulu. Ya, terus apa pertanyaan? Nama. Pertanyaannya, siapakah si pemilik nama Allah? Tuhan. Tuhan itu gelar apa nama? Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu Tuhan, berarti gelar itu gelar? Iya. Berarti siapa yang menyandang gelar? Tuhan. Berarti gelar menyandang gelar? Muter-muter macet. Aneh. Islam cuman lah kalian ini Bang. Muter-muter macet. Yang nanya tuh yang muter-muter. Bukan abangku, perhatikan ya. Saya harap kamu jangan sampai 100 kali ya, nggak paham Bang. Perhatikan, kamu kan punya nama ini, Demi, itu namamu Sidi. Ada namamu ini dikasih orang tuamu karena ada dirimu kan? Betul. Makanya itu yang dimaksud tadi, ada sosok yang menyandang nama itu. Makanya dia butuh nama. Nah sekarang, Allahmu ini nama kan? Betul. Lalu pertanyaannya, abangku, siapa sosok yang menyandang nama ini? Ya sosok, kalau Tuhan kami nggak kelihatan sih. Siapa bilang Tuhanmu nggak kelihatan? Ya kata saya, pemahaman saya. Muhammad aja bilang Tuhanmu kelihatan kok. Ya orang kan ilmunya beda-beda. Mana lebih tinggi ilmumu atau Nabi Muhammad? Pastilah tinggi Nabi Muhammad. Ah, kalau Nabi Muhammad mengatakan Tuhanmu bisa kelihatan, kau percaya apa enggak? Percaya, cuman saya belum sampai ilmunya. Baca Quranmu Pak, baca Qurannya Pak. Maksudnya, Astaga. ibaratnya kayak ilmu teknologi. Kita nggak bisa. Iya begini, bukan. Poinnya bukan begitu, Demi. Perhatikan, Demi. Dengarkan dulu, Demi. Poinnya begini, kawan. Tadi kan pemahaman. Izin dengar sebentar dulu. dulu, Mas. Ada sebentar. Oh. Sampai nanti Isa datang matakan apa nggak akan terjawab ini. Aduh. Coba bingung kalian kan? Bingung selama ini kalian itu penyembah nama, kawan. Bisa datang untuk mengatakan salib, entah apa salahnya salib itu ya. Babi, entah apa salahnya babi. Parah mereka ini. Lucu karangan-karangan Islam ini. Kalau memang babi itu binatang yang bisa dikonsumsi manusia, ngapain diciptakan? Halo. Oke, gimana Demi? Udah? Si Demi juga pantang sok sibuk, padahal dia mau bayar kredit. Oke, Bang Prabu Islam Kristen? Islam kejawen Bang. Oh, Islam kejawen. Oh, ini keren ini. Biasanya Islam kejawen yang diskusi sama aku rata-rata udah jadi Kristen dia, Bang. Iya, silakan Bang Prabu. Enggak, itu pertanyaan itu enggak harus aku jawab di sini, Bang. Kenapa, Bang? Ini. Kenapa? Ya enggak layak aja aku jawab di sini. Iya, alasannya apa gitu? Itu rahasia, Bang. Enggak aku. Kenapa rahasia, Bang? Mas. Ya, kan aku jawab di sini. Halo. Mampu. Mau jawab kenapa naik, Bang? Untuk apa naik? Itu alasannya apa, Bang? Atau abang nggak tahu? Apa memang atau abang yang nggak tahu? Sehingga abang pura-pura bilang nggak mau jawab di sini. Oke, sekarang abang ini kan Islam, betul toh? Abang Islam kan? Iya. Tapi kejawen lo ya. Oke, Islam kejawen. Oke, Islam tapi kejawen. Oke. Berarti kan abang sudah mengenal Allah kan? Udah.
Oke, abang kenal nggak sama Allah itu secara zohir maupun batin? Udah. Udah. Lalu apalah wujud bentuk zohir Allah itu bang? Kalau kamu udah kenal? Enggak akan aku jawab di sini bang. Aduh. Kenapa bangku? Masa abang takut memberitakan kebenaran bang? Iya. Aku Jangan tahu takut. kamu ini biasanya Isa itu, Allahnya Isa itu. Ya memang begini memang Raja Borbor memang Menyesatkan. begini. Rata-rata memang Islam kejawen kalau udah diskusi sama aku itu jadi murtad, dia jadi Kristen. Karena apa? Ilmu ma'rifatnya itu kuajari sampai tingkat sejatinya mendapat kebenaran dia. Kalau saya tanya sama Bang Bos ya. Bisa nggak Bos? Silakan Pak Prabowo. Tingkatan nah ini nih tingkatan ma'rifat paling tinggi itu apa Bos? Itu adalah tingkatan yang tertinggi karena mencapai kepada suatu jawaban yang benar. Apa itu? Ma'rifat itu mengenal Tuhan, mengenal Allah secara batin maupun zohir. Itulah tingkat dari segala ilmu syariat, tarikot dan hakikat. Apakah harus punya Tuhan? Punya dong, Yesus Kristus. Belajar lagi Bos. Belajar lagi. Hah? Belajar lagi. Alasannya? Kalau kamu masih punya Tuhan, belajar lagi. Oke, alasannya? Coba. Nggak ada orang bertauhid bermakrifat itu punya Tuhan, itu nggak ada. Oh, Belajar berarti lagi kamu. kamu yang harus belajar. Jangan-jangan kamu ini dukun, kamu ini bukan ma'rifat. Belajar lagi Bos ya. Kamu yang belajar Pak Prabu ya? Ya, belajar Pak Prabu ya. Makrifat punya Tuhan itu nggak ada. Oh ya? Berarti ma'rifatmu tuntas dalam ilmu ma'rifat apa tujuannya? Apa yang dia dapat, yang dia capai? Mengenal Macet. Coba. Puncak dari ilmu ma'rifat apa yang kau dapat? Coba. Mengenali Puncak. jati diri Bos. Loh, kok mengenali jati diri? Yang saya tanya, puncak dari ma'rifat apa? Mengenali jati diri. Kalau kamu belum mengenali jati dirimu, berarti kau itu bukan manusia, Bang. Masa dirimu kau nggak kenal? Gimana sih? Tunggu Ali. Paling tinggi memang orang ini mengenal jati diri, berarti dia seorang dukun Ali. Itu yang Iya pelajari dukun. dulu. Kalau begini orang-orang dukun ini, makanya Belajar orang-orang lagi. Islam kejawen itu sering saya luruskan otaknya. Karena apa? Dia merasa ma'rifat, padahal dia penyakit saraf. Itu loh. Belajar lagi Pak Prabu ya. Kasihan kamu itu. Kok ilmu ma'rifat dia itu capaiannya adalah mengenal kaji diri. Dirimu kok kau belum kenal? Bagaimana kau mengenal Tuhanmu kalau kau masih mengkaji-kaji diri? Mengenali diri Bos, mengkaji diri gimana? Mengkaji diri, mengenali diri, tetapi tidak mengenal siapa si pemberi diri. Namanya kamu itu nggak tahu diri. Belajar lagi Bos, malu kau. Dia mengenali diri, Belajar kau, Prabu, mengenali ya. diri sendiri itu, mengenali Belajar diri lagi, itu. kau. belajar Jangan-jangan di tahu nggak gua teman-teman? itu. Jangan-jangan dia nggak Di kenal. gua dia. Jangan sebentar. Jangan-jangan dia nggak kenal dia kalau dia ini jenggotan. Pak, jangan-jangan kau nggak kenal kalau kau jenggotan, Pak. Belajar lagi Bos, tingkatan tertinggi. Belajar Pak ya. Makanya Pak, gini, Belajar perhatikan Pak lagi ya. kau. Pak, makanya bahkan dukun pun kau nggak layak Pak. Spiritual pun kau nggak layak ya. Jadi kau belajar. Jangan kau bicara kaji diri ya. Kalau dirimu aja nggak kau kenal, bagaimana kau mengenal si pencipta diri ya? Belajar kau. Gak ada ilmu kau. Sok-sokan kau. Dukun kutupret kau itu. Itu pernah aku pelajari lah. Itu pelajarin bertahan di gua-gua itu, mengenali diri sendiri. Dia seorang dukun, pasti. Jadi kalau puncak ma'rifat dipahami oleh suatu oknum, berarti itu merujuk kepada dukun, perdukunan itu, ya. Tetapi kalau ma'rifat sejati, puncaknya adalah pengenalan diri kepada Sang Pencipta, mengenal Sang Pencipta secara zohiriyah maupun batiniyah, ya. Jadi jangan kau bilang bahwa puncak daripada ma'rifat itu mengkaji diri, berarti kau belum selesai, botol. Namanya mengkaji, berarti kau belum tuntas. Tetapi kalau yang disebut ma'rifat adalah tuntas, mengenal. Itu loh. Ya. Udah ya Bapak aku turunkan karena Bapak nggak ada ilmu. Ya. Cuma yang bisa dari mulut itu belajar dulu kau host, belajar dulu kau. Lah pelajaranmu aja udah bersamburetan, Pak. Gimana? Ya. Kenapa Anda saya naikkan? Dari namamu itu aja saya paham karakter kau. Ya. Kau itu pemain halusinasi. Mungkin kalau di kampungmu kau ini dukun kau ini, ya. Padahal keilmuanmu pun nggak ada, cuma nipu-nipu doang itu Pak, ya. Masa puncak daripada ma'rifat kaji diri, berarti belum tuntas itu Bapak. Namanya masih mengkaji, berarti menggali, ya. Kalau kau mengkaji tentang dirimu, berarti belum tuntas. Artinya kamu belum mengenal Tuhan, makanya kau tadi kaget ketika ma'rifat mengenal Tuhan, karena kau masih mencari-cari. Ya, belajar kau Pak.
Itu ilmu itu ilmu setan itu. Nggak nyambung, Pak. Kalau sudah memang udah paham dia mengkaji diri sendiri, dia pasti udah paham Tian itu. Dia mempunyai pemikiran, mempunyai roh. Jadi orang ini banyak orang kejawen juga ya. Makrifatnya, tasawufnya itu berlarian gitu. Makanya ketika berhadapan dengan kita, karena gini ya, makrifat sejati itu harus dihasilkan dari Kristen. Ya. Sebab makrifat itu yang benar itu dari Kristen gitu loh. Ajarin saya, Mas. Apanya? Ya inilah saya mau ajarin kamu. Siapa ini si pemilik nama Allah? Kau bilang Tuhan. Sementara Tuhan adalah gelar dan Allah adalah nama. Bagaimana mungkin gelar menyandang nama tapi tidak memiliki sosok dari si pemilik nama? Yang tidak kelihatan kata saya tadi, Mas. Nah, dia ada soal tidak kelihatan dan kelihatan, ini harus kau pelajari. Loh, kalau memang nggak kelihatan, buktinya sekarang saya nggak ngelihat. Kelihatan Tuhanmu itu, kawan. Makanya kan begini tadi, perhatikan ya, sebelum kau tadi nerima telepon, kan kau mengatakan Tuhan tidak kelihatan. Itu adalah pemahaman kamu. Oke. Lalu makanya saya kasih tadi perbandingan. Sebentar dulu, Abangku. Makanya tadi kan saya kasih perbandingan toh. Apakah kau percaya kepada Muhammad? Kau bilang percaya. Percaya. Nah, artinya tadi kamu masih berpikiran Tuhan tidak bisa dilihat, sementara saya sudah kasih tahu bahwa Muhammad berkata Tuhanmu bisa dilihat. Berarti sekarang kau harus setuju dong Tuhan bisa dilihat, betul? Itu kan ilmunya Muhammad. Saya kan nggak nyampe masih ilmu saya, Mas. Loh, saya nggak suruh kau nyampe, tetapi Muhammad telah memberitahukan ilmu itu kepada Anda. Ya nggak masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah kau menghormati Muhammad bahwa dia memiliki ilmu? Berarti kamu harus setuju bahwa bahwa Tuhan bisa dilihat. Setuju apa enggak? Nah, itu kan Muhammad yang bisa ya bicara ya. Lah iya, kamu setuju tidak? Karena itu kata gurumu loh. Berarti kan Muhammad ini sekarang gurumu. Setuju. Setuju toh. Nah, oleh karena itulah abangku saya tanyakan, siapakah si pemilik nama Allah ini? Ya Tuhan, yang saya nggak lihat sekarang. Memang sulit teman-teman kita diskusi dengan orang-orang syariat. Ya beginilah. Mereka sampai tumbuh tanduk di kepalanya nggak ngerti. Nah memang buktinya saya nggak lihat sampai sekarang, gimana coba? Berarti kamu harus setuju dong kalau Muhammad itu pembohong. Oh dia kan ibaratnya gini loh, ilmu kan beda-beda tiap orang tuh. Iya, karena kalau kamu jadi murid yang baik, berarti kamu harus percaya dong kata Muhammad. Kan itu logikanya. Coba saya tanya, ya kan? Mas percaya nggak ada atom? Lari pula lagi ke atom. Memang agak lain mereka ini kawan. Saya kan bertanya, Mas. Saya bisa loh bertanya sama Mas juga kan? Ngapain kau lari ke atom? Kita lagi ngomongin ketuhanan, kok lari ke atom? SMA tentang atom. Mas percaya nggak atom? Gak usah kau bicara atom, sedangkan Tuhanmu aja kau nggak kenal. Lah memang aku nggak lihat. Gimana coba? Berarti Muhammad pembohong dong? Oh, itu kan ilmu dia. Aku nggak bilang dia pembohong. Cuman iya, makanya Muhammad itu sekarang menurunkan ilmu sama kamu. Muhammad udah kasih tahu Tuhan itu bisa dilihat. Mana nggak percaya apa enggak? Ilmunya ke aku. Gimana coba? Nah, udahlah, kau itu capek diskusi dengan orang-orang yang terlalu bodoh. Turunlah kau. Energi saya itu mahal, kawan. Kenapa saya katakan mahal? Kiai, ustadzmu, imammu belum tentu mampu menjabarkan tentang pengenalan kepada Tuhan, ya. Jadi jangan kau kira energi saya ini murahan, kawan. Ustadz kau, kiai haji kau panggil diskusi sama saya tentang ketuhanan, ya. Kau kira main-main apa tentang ilmu ma'rifat itu? Kau ini. Yang lucunya atom pula itu belum lali ya. Lari ke atom, ntar lagi lari ke kentut dia tuh. Mau bilang membilangkan atom itu Allahnya, Bang Ali. Iya. Enggak, dia kira memang begitu teman-teman. Kalau orang itu ilmu-ilmu syariat, kalau kita bicara tentang hakikat ini, mereka kira itu main-main gitu. Karena memang kualitas otaknya itu nggak mampu. Nah, itu loh. Dari kecil aku udah tahu host. Apa yang kau tahu Pak Prabu? Coba naik lagi ke Prabu. Ku kasih kesempatan sekali lagi ya. Jangan kau giliran diajak diskusi, nggak mau aku, nggak mau. Ya kan? Tetapi tiba-tiba kau menuduh orang. Ayo tunjukkan kalau kau lebih berilmu daripada saya. Ayo. Jangan seperti anak kecil lah. Percuma kami itu berkumis. Oke, Bang Prabu. Jangan seperti anak kecil Prabu ya. Kita diskusi baik-baik. Kamu yang pertanyaan kecil, kau turunin kau mau cegak karuan. Lu aku turunin lah, abang nggak mau diajak diskusi. Dari tadi abang bilang, oh saya nggak mau. Kau turunin baru kau mau cegak karuan. Lah iya supaya abang itu mau ngomong. Oke, sekarang bagaimana? Apakah abang menolak secara zahir? Bang, kalau kamu sudah ma'rifat benar, nggak akan kamu menyembah Yesus. Loh. Karena saya ma'rifat lah, maka saya tahu Tuhan yang benar itu siapa dan bagaimana.
Kamu ini gimana Kamu suka sih, Pak? paham makrifat loh. Lah iya, makanya saya Katanya bilang sudah sama Bang paham Prabu, makrifat, puncak daripada makrifat apa? Aduh, Atau kan katanya sudah paham jawabannya makrifat. aduh, jawabannya aduh. Kasihan Coba dulu. teman-teman, saya tanya sekali lagi Pak Prabu Nggak ya. ada ceritanya. Puncak daripada makrifat itu apa Pak Prabu? Puncak makrifat itu ateis, Bos. Enggak bertuhan. Maksudnya dia bukan kejawen, dong. dia bukan kejawen bang, dia dukun Iya, bang. ini bukan kejawen ini, orang gila ini. Enggak ada ceritanya orang yang dari Yesus, enggak ada. Oke Prabu, siapa yang kau sembah kalau begitu? Hah? Yang kau sembah siapa Bang? Kasihan dia lo nanya. Nah, tengok ditanya siapa yang kau sembah, kasihan dulu katanya. Coba, siapa yang abang sembah? Oke, kalau begitu Nggak kau turunkan akan ya. kasih Jangan tahu nanti kau bilang ngomong-ngomong ya. Oke. Buang aja Cepat bang, diturunkan. biar belajar di bawah dia, biar belajar di Iya. bawah dia. Coba. Giliran ditanya, kalau begitu siapa yang kau sembah? Enggak, kau kasih tahu. Kau kira kau udah pintar? Nanti kulihat kau dari sini, ha. Udah berapa korban kau wanita kau tipu daya? Mampus kau. Ale, dia itu nggak mau mengakui di publik bahwa Tuhannya itu Allah itu sendiri. Yang Malu. penyesat itu. Malu dia mengungkapkan itu. So-soan, tingkat makrifat katanya ateis. Aduh. Bikin malu dia. Kacau. Udah lari ke kamar itu. Udah lari ampernya. Kalau aku dulu bertahan di gua-gua itu mempelajari makrifat, aku nggak sanggup kali. Nggak sanggup, aku mendal aku. Iya. Karena kalau di gua-gua itu ya, itu kan ujungnya hanya untuk mencari suatu kelebihan dari tubuh supaya untuk ada dianggarkan kepada orang gitu loh. Contoh bisa Jati dia diri. tahan bacok, tahan dia nanti ini bisa apa macam lah itu. Nah, tetapi yang namanya sebenarnya makrifat itu puncaknya adalah mengenal Tuhan. Gitu. Jadi kalau dia bilang makrifat puncaknya adalah ateis, berarti semakin jatuh ke nol. Bodoh dia itu. Botol berarti dia kan gitu. Tahu nggak, dia itu orang-orang begitu biasanya nanti, makanya kenapa dia nggak berani di Komalini ngomong sama saya, karena tingkat ilmu dia, tingkat pemahaman dia itu ujung-ujungnya akan mengatakan bahwa diri dia itulah Tuhan itu. Jadi itu orang-orang, makanya dia nggak berani. Karena apa? Nggak mungkin dia berani mengatakan dirinya Tuhan di sini, makanya dia bilang nggak akan kujawab. Ya. Jadi ada pemahaman-pemahaman orang-orang tasawuf yang melenceng, ya orang-orang seperti itu yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dikiranya hanya sebatas pengkajian, nggak boleh. Pengkajian itu harus dibuktikan. Gitu. Nggak boleh asal ngaku-ngaku kaji diri gundulmu. Ujung-ujungnya kalau orang yang sudah biasa bilang kaji diri, itu mempertuhankan dirinya. Makanya dia tadi masuk ke daftar ateis. Jadi dia itu sebenarnya ateis. Karena apa? Ateis juga simbol daripada orang-orang ateis itu adalah mengakui dirinya lah segala sesuatunya. Itu loh. Jadi ateis ini sistemnya adalah tentang penjadian ketuhanan kepada pemikirannya sendiri. Gitu. Udah sampai segitu. Wali adat. Oh iya. Udah sampai segitu. Orang makrifat dari Kristen itu kan belajar dari kalau mana di Islam gini, saya belajar dari mana? Perhatikan, kalau di Islam ya kalimat itu adalah makrifat. Kalau di kekristenan dalam Bible itu namanya ilmu hikmat. Itu loh. Tapi kalau di Islam itu disebut makrifat. Kalau di Alkitab disebut hikmat. Jadi kalau sudah masuk ke ranah hikmat, inilah maka dikatakan tadi antara jasad dan batin itu sudah menyatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang disebut tadi roh itu. Makanya Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya untuk menyembah dalam kebenaran roh. Nah, itu. Jadi kalau si bapak itu tadi mabuk dia itu, makanya dia nggak berani itu ngaku dia nggak berani dia diskusi di sini. Dukun kibul itu, dukun kibul si Prabu tadi. Iya. Bagaimana lah mungkin dia berani di sini ngomong diri dia Tuhan kan? Bisalah ditangkap sama MUI. Mereka. Coba lah, nama Prabu. Ayo silakan, siapa Islam yang naik yuk?
Karena jiwa si Prabu itu tazalinya Allah. Oke, silakan naik Mas. Ayo. Jangan takut kalian itu. Kalau ada pun merasa memiliki pengetahuan, mari kita adu gitu loh. Ini enggak dinaikin. Saya nggak mau jawab katanya. Macam anak kecil. Iya. Aduh, suka dikasih bonbon baru. Nama Prabu, ganti nama itu jadi Lembu. Ya, yang penting ada U-nya. Jangan Prabu, Lembu. Udah bagus itu dikasih nama Lembu. Jadi Lembu. Udah bagus itu kasih nama Lembu ya. Iya, supaya sesuai dengan karakter dia kan. Yang penting punya otak, tapi nggak ada fungsinya. Otaknya dikasih di pantok. Oke, Bang Wawan, selamat bergabung Bang Wawan, Islam Kristen. Kristen, Bang. Oke. Siapa Tuhanmu, Bang? Yesus. Itu yang ditanda-tanda siapa, Bang? Ah, itulah Bang, masih kosong. Itu ditanda-tanda cari. Jat. Masih kosong. Jat bisa dikatakan Jat itu kentut. Bang, tolong dulu Bang, kasih pemahaman secara logika dulu Bang, logika Abang dulu. Itu siapa itu? Jat. Begini, secara logikanya begini Bang ya, perhatikan. Jadi ketika Islam berkata siapa Tuhanmu, dia bilang Allah. Maka kalau kita tanya siapakah sosok yang menyandang nama Allah sampai datangnya Allah mereka dalam naungan awan, mereka nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena Allah ini bukan nama proper name-nya, tetapi Allah ini adalah hakikat dari sang pencipta. Makanya seandainya pun di gambar atas ya, kalau saya katakan bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Bapa atau Allah, sama, nggak akan bisa terjawab itu, Bang. Nggak akan terjawab. Nah, tetapi keistimewaan orang Kristen, dia mengenal ketuhanan itu, mengenal ketunggalan itu. Gitu loh. Makanya bisa terjawab, siapakah Tuhanmu wahai Kristen? Yesus. Siapakah yang menyandang nama itu wahai Oten? Firman Allah jadi manusia. Itulah sosok yang menyandang nama Yesus itu. Nah, mari kita balikin kepada Islam. Siapakah nama Tuhanmu wahai Islam? Mereka bilang Allah. Lalu kita tanya, siapakah sosok yang menyandang daripada nama? Mereka akan bilang Tuhan. Bang Ali, udah naik Asian si sayang. Ya, si sayang ini pun perlu diluruskan juga ini. Sayang, selamat siang. Makanya sampai sekarang belum ada Islam yang saya temukan bisa menjawab ini. Tetapi kalau seandainya Islam, ya Islam jujur, aduh sorry Bang Raja Debat, atau sorry Bang saya nggak tahu, saya akan bantu, saya akan beritahu bahwa dalam Al-Quran itu ada. Versi Abang dulu apa dulu? Versi Abang siapa? Oke. Jadi versinya begini ya. Si Khadijah sudah di atas. Versinya ini ya. Kita pakai dalil teman-teman. Perhatikan. Oke. Oke, ini versinya ya. Oke, saya coba ikutin sedikit gaya Islam ya kan. Kalau udah diperhadapkan dengan ayat yang ngomong Bismillah. Kira-kira begitulah ini ya kan. Nah, perhatikan. Kalau kita baca surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Perhatikan, kata Dia ini merujuk kepada sosok. Kenapa merujuk kepada sosok? Karena Tuhanku di sini, Tuhan ini adalah gelar. Maka harus ada nama yang menyandang gelar Tuhan ini. Makanya dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Maka Dia ini telah diberikan satu pengetahuan bahwa ada sosok yang menyandang gelar Tuhan itu. Oke, kita lanjut lagi. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Perhatikan, nanti Allah di sini akan kita buktikan kalau itu bukan proper name. Dari mana pembuktiannya? Karena di atas tadi dikatakan pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tuhan ini gelar. Kalau kita sudah menemukan siapa sosok yang memiliki nama, maka Allah bukan lagi nama. Makanya di sini dikatakan, apa sih yang dimiliki hak otoritas Allah yang tidak bisa dimiliki oleh ciptaan? Yaitu pengetahuan tentang hari kiamat. Makanya diulang lagi di bawah. Bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah. Berarti dua kali.
Pengetahuan tentang kiamat ada pada Tuhan, pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. 2 kali ditekankan. Maka tidak mungkin ada sosok yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Karena di sini dikatakan hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada Allah. Maka kalau ada sosok yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, berarti dialah Tuhan itu, dialah Allah itu. Dan itu terbukti. Inilah dia sosok tadi yang dikatakan dia. Siapa dia itu? Nih. Oke. Perhatikan teman-teman. Siapakah dia tadi? Ya. Pengetahuan hari kiamat hanya ada pada Tuhanku, tidak seorang pun yang tahu selain dia. Selain dia. Siapakah dia itu? Kita baca. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Padahal tadi di dalam surah Al-A'raf dikatakan hanya ada pada Tuhanku pengetahuan tentang hari kiamat. Hanya ada pada Allahku pengetahuan tentang hari kiamat. Maka disinilah dia tadi sosok itu namanya Isa. Maka yang menyandang gelar Tuhan tadi namanya Isa. Berarti Allah tadi apa? Allah itu adalah hakikat. Makanya Allah itu tidak akan bisa dizohirkan. Allah itu nggak akan bisa dizohirkan. Allah itu nggak akan bisa nampak. Karena dia adalah hakikat. Maka kalau kita kembali kepada gambar tadi, ketika kita sudah menemukan ini, sebentar. Oke, saya tuntaskan ini ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Artinya kita sudah menemukan nama. Inilah nama yang menyandang gelar Tuhan tadi, yaitu Isa. Maka pengetahuan hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Itulah hakikat. Allah itu hakikat. Dan nama itu adalah Isa. Oke. Dan puncak daripada hakikat. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.